Kita awali segmen ini dengan emiten update, di mana emiten update kita pada sore hari ini, pemirsa, saham-saham sektor konstruksi mendominasi rekor harga pada perdagangan beberapa waktu terakhir. Di antaranya harga saham PTPP misalnya menyentuh harga all-time high dengan harga 4.145 per sahamnya. Di mana sejumlah analis menilai saham-saham PTPP masih berpeluang naik minimal 10% hingga akhir tahun 2015. Dengan target harga wajar Rp4.660. Ya, kita akan melihat bagaimana PTPP pada perdagangan hari ini. Hari ini PTPP dibuka di level 4.190 dan ditutup di level 3.950 atau melemah cukup signifikan di 4,13% pada perdagangan hari ini. Ya, dapat Anda perhatikan di layar televisi Anda bagaimana pergerakan PTPP pada perdagangan hari ini, di mana PTPP mengalami koreksi yang cukup dalam di 4,13% dan ditutup di 3.950. Dan berikutnya kita akan melihat posisi top volume hari ini, di mana kawasan industri Cababeka TBK turun 0,33%, Pakuwon Jati TBK naik 1,01%, Nirvana Development TBK naik 0,88%, dan Bumi Resources TBK turun 1,92%. Pada posisi top value hari ini, Bank Rakyat Indonesia TBK naik 0,21%, Adikarya TBK turun signifikan di 10,26%, Bank Mandiri TBK naik 0,27%, dan Bank Sentral Asia TBK naik 2,96%. Baik Pak Edwin, kita lanjutkan kembali berbicara untuk sektor konstruksi, naik tinggi kemudian terkoreksi cukup dalam pada penutupan di sesi kedua. Ada PTPP emiten update kita pada sore hari ini turun di 4,13%, kemudian di posisi top value ada ADI turunnya di 10,26%. Apa yang menyebabkan untuk saham-saham sektor konstruksi koreksinya cukup dalam Pak Edwin? Apakah dengan berbagai sentimen negatif yang beredar begitu para investor dan trader banyak melakukan aksi profit taking? Pertama kalau kita bicara PTPP, ya kan, salah satu sentimen positif anak usaha mereka PP properti akan IPO, ya kan, tahun ini dengan nilai kurang lebih sekitar 1,5 triliun. Oke, that's good ya. Tetapi kalau kita lihat PTPP itu udah mulai naik Mas dari tanggal 10 bulan 10 tahun 2014 itu ketika di harga 2.225, ya kan. Nah sekarang katakan udah harga 4.200-an Mas, which is itu artinya ya kan belum sampai 1 tahun, ya kan, baru kurang lebih sekitar 3 bulanan itu udah naik hampir 100%, ya kan. Nah itu sebetulnya untuk mengantisipasi kenaikan daripada kontrak itu 25% atau senilai kurang lebih sekitar 22 triliun untuk tahun 2015 ini, ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin ya harga memang udah terlalu cepat, ya kan, karena semua orang konstruksi gitu sampai tidak berpikir rasional lagi, ya kan. Jadi kalau kita menghitung itu dengan pendapat kontrak kurang lebih sekitar 25%, ya kan, itu target price memang 4.300-an. Kita harapkan memang dia punya revenue mencapai 17,81 triliun ya dengan net profit kurang lebih sekitar 710 miliar. Tapi dengan catatan, ya kan, semua asumsi yang kita harapkan itu kontrak masuk sekitar 22 triliun itu masuk atau naik 25%. Nah, ndilalah kata orang Jawa bilang, Mas ya, tiba-tiba muncullah statement seperti itu, ya kan, bahwa memang Komisi 9 atau DPR menolak. Nah, buyarlah harapan semua, makanya investor-investor yang tadi sudah gegap gempita, udah gelap mata, ya kan, langsung lari terbirit-birit, ya kan, karena percuma kalau memang nanti tidak jadi disuntik, ya kan, emiten-emiten sektor konstruksi tersebut, ya kan, itu termasuk nanti ADI dan segala macam itu, jadi makanya mereka tidak mungkin akan bisa mengerjakan proyek-proyek besar tersebut. Nah, itulah asal muasal kenapa hari ini investor banyak terbirit-birit, Mas. Analisa Anda, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Ada PTPP yang hari ini turun di 4,13% yang merupakan emiten update kita. Untuk perdagangan esok hari, proyeksinya seperti apa? Support dan resistennya untuk PTPP seperti apa? Kalau kita lihat untuk besok untuk PTPP, ya itu memang berbentuk namanya bearish harami, ya kan, bearish engulfing, ya kan. Jadi besok itu support minimal itu di level 3.800, Mas. Kalau level tersebut tembus, ya kita bukan mustahil akan bicara ke level sekitar 3.675 untuk PTPP, ya kan, dengan resistance saya lihat di level sekitar 4.160-an, Mas, untuk PTPP seperti itu. Jadi tergantung lagi karena kita lagi nunggu nih berapa sih sebetulnya harga misalnya right daripada PTPP, karena yang baru keluar itu yang baru ada indikasi daripada harga right adalah ADI.
yang dikatakan akan diskon 30%, which is itu artinya orang menginvestasikan di pasar itu sekitar 25 harga sekarang 35. Makanya mereka terbirit-birit, terkencing-kencing untuk jualan Aldi hari ini, Mas, seperti itu. Bagi yang tidak jualan atau bagi yang mereka tetap meng-hold untuk PTPP, proyeksi ke depannya seperti apa, Pak Erwin? Iya, sekarang lagi deras deras tekanan jual. Saya rasa sih mungkin kita sebaiknya memanfaatkan momentum untuk jualan dulu, ya kan. Jangan sampai keuntungan kita dapat nanti digondol maling, gitu, Mas. Nah, jadi menurut saya sih ikut aja jualan dulu karena kita belum mengerti nih, ya kan. Sekarang masih panjang lagi ceritanya. Kalau nggak jadi suntik, ya itu jadi akan jadi masalah. Apakah memang target daripada kontrak tersebut itu bisa dicapai atau tidak? Seperti itu, Mas. Tapi kalau untuk mereka yang berinvestasi untuk lebih ke jangka panjang, Pak Erwin, mungkin melihat sampai akhir tahun begitu, apakah ini bisa ditahan saja atau mungkin yang sudah melepas sahamnya bisa buyback kembali di level-level bawah nanti? Kalau menurut saya sih mungkin karena memang beritanya masih wacana, masih simpang siur begini, itu market cenderung orang untuk ya save dulu, jualan dulu. Jadi saya rasa lebih bagus untuk jualan dulu, ya kan. Tunggu di bawah karena saya lihat ini pastinya orang akan mengamankan posisi mereka masing-masing akan jualan dulu. Jadi cut loss sedikit ya kan, tapi kita tunggu di bawah ya kan sampai ada berita yang muncul positif lagi baru kita masuk lagi. Lebih bagus kita ketinggalan sedikit ketimbang kita nanti mesti terhuyung-huyung melihat harga turun begitu, Mas. Ini berlaku ya bagi untuk semua saham-saham sektor konstruksi yang dilepas saja terlebih dahulu rekomendasinya. Di segmen selanjutnya Pak Enu kita akan bahas saham-saham pilihan apakah konstruksi masih masuk atau tidak. Nanti kita akan bahasnya usai jeda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Movers and Shakers.